الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Shadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 004 Kelurahan Sungai Salak beserta para pengurus Surau At-Taqwa RT 4 Kelurahan Sungai Salak. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati rombongan jamaah subuh sedekah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita pada subuh hari ini diberikan nikmat, diberikan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan kita dapat menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ma'rifat Asmaul Husna itu di antara rahmat yang kita butuhkan itu adalah mendapatkan kemudahan dalam melakukan ketaatan, amal ibadah dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota tubuh kita. Di antaranya kita beribadah subuh ini. Ini sulit nih Pak. Ngalih kayak ini nih Pak. Diberi kemampuan oleh Allah kita dapat beribadah seperti ini sulit. Maka ini termasuk daripada rahmat yang kita butuhkan. Dan setiap ini bagian daripada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkan sunnah baginda Rasul itu, maka keutamaannya, fadilatnya sangat besar sekali. Jadi kalau boleh disebutkanlah kira-kira nama sunnahnya itu bangun subuh dan sembahyang subuh. Yang sepaket. Jadi sepaket bangun subuh dengan sembahyang subuh itu. Ini ada aja orang bangun subuh guru leh. Ada aja sembahyang subuh nak kemana? Anu aja nak ke kabun, ndak lakas tulak aja. Siang kena kesiangan ngalih ada juga kan. Jadinya sepaket bangun subuh dengan sembahyang subuh. Karena tidak semua orang bangun subuh sembahyang subuh. Ada aja itu tulak subuhan yang nak kepomaan ya. Alih kena keduluan burung aja. Ada juga itu kan. Nah, maka sepaket ya, bangun subuh dengan sholat subuh. Ada satu buku, ini bagus sekali, yang ditulis oleh salah seorang dosen di STAIN Tulung Agung, nah, ini alumni Al-Azhar, di Dr. Abad Badruzzaman. Ini diantara kemuliaan daripada sholat subuh itu, bangun subuh. Karena waktu subuh ini penting. Di dalam Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini. Ada wal fajr, waktu fajar.
Wasubahi, dengan waktu subuh itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini menandakan bahwa itu penting. Ada sesuatu yang penting di waktu ini. Karena di antara hikmahnya subuh ini, bangun subuh dan sholat subuh itu, yang pertama membentengi diri dari godaan syaitan. Membentengi diri dari godaan syaitan. Jadi dalam riwayat itu disebutkan syaitan itu akan mengikat manusia yang tidur itu dengan 3 ikatan. Cuma ada kelihatan talinya. Ini diikat oleh syaitan itu. Ada yang menyebutkan di ujung kepala ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Dibelenggu artinya. Dibelenggu oleh syaitan. Setiap ikatan itu, syaitan itu membisikkan. Jadi di ikatan itu dibisiki oleh syaitan. Waktu masih panjang, malam masih panjang, gitu. Tidurlah, gitu lah kalau itu di film-film itu kan, masih malam masih panjang, tidurlah, jadi itulah kira-kira. Nah, jika seorang hamba Allah itu bangun, kemudian dia mengingat Allah, kemudian dia menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi ketika kita bangun, kemudian kita baca doa, maka lepaslah satu ikatan. Kemudian setelah bangun dan berdoa itu, kemudian segera untuk berwudu. Yang sempat mandi, nah, berwudu, maka terlepaslah 2 ikatan. Setelah itu ia kemudian menunaikan sholat. Ia menunaikan sholat, maka terlepaslah ketiga ikatan itu. Nah, efeknya apa? Dalam keterangan lain disebutkan, ini kan bangun, imbah itu wudu, imbah itu sembahyang. Nah, kalau tidak dilakukan itu, kada bangun, maunya kan, sumat belum lagi, masih kadep hari, empati, bangun kesiangan akhirnya. Apa efeknya? Nah, itu disebutkan, siapa yang tidak sholat malam, maksudnya sholat subuh, maka dia akan bangun di pagi harinya dengan jiwa yang buruk dan penuh rasa malas. Nah, jadi termasuk nama layur-layur guring itu pengulir, berarti nah, itu dia. Nah, termasuk ciri-ciri orang pengulir. Nah, dan orang bukan sekedar pengulir, ternyata dia akan hidup dengan jiwa yang buruk, dengan cita-cita yang buruk, dan dia bangun dengan harapan yang ada harapan. Ini beda, jiwa yang buruk itu Pak lemah semangat. Lemah semangat itu kalau orang nih, ini hendak gawi inilah, hendak buulah inilah, hendak program inilah, hendak gawi ini, hendak buulah ini, kegiatan ini. Nah, ini kada. Jadi cancina alih ini nih model kayak awak nih. Itu sudah. Jadi lemah sudah. Nah, jiwanya buruk karena jiwanya buruk. Nah, maka orang yang bangun subuh dengan tadi menjalankan yang 3 tadi, bangun, menyebut nama Allah, kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat, nah, dia akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas dijaga, diselamatkan dari belenggu syaitan. Nah, kemudian yang kedua berpotensi mendapatkan doa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Nabi orang yang bangun subuh itu, Pak. Dan Nabi itu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu pada pagi harinya, pada subuh harinya. Jadi orang yang bangun subuh itu, kita berharap kita dapat doa dari Nabi. Nabi Muhammad itu
orang yang dijamin masuk surga dan mustajab doanya karena kekasih Allah. Nah, maka orang yang bangun subuh didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mendapatkan berkah. Nah, kemudian mana lagi? Selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang bangun subuh kemudian sembahyang subuh. Ini keutamaan sembahyang subuh itu, Bapak Ibu, dia kalau ibaratnya dirangking, diberi ranking sembahyang-sembahyang yang 5 waktu itu, Pak, ternyata yang paling besar pahalanya itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh, Pak. Kenapa? Itu disebutkan dalam riwayat, siapa yang melakukan sembahyang subuh, maka dia sama dengan orang sembahyang semalaman suntuk. Nah, semalaman suntuk. Kemudian yang nomor 2 itu adalah sholat isya. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia sama dengan sembahyang setengah malam. Nah, kemudian nanti ada yang menyebutkan zuhur, kemudian baru asar. Nah, yang paling halus kalau dalam keterangan itu pahalanya itu sembahyang maghrib. Nah, yang kalau wadah kita paling rame sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Kenapa? Nah, itu tadi, Pak, karena ini cobaannya itu yang paling berat itu subuh, Pak. Maka yang paling besar pahalanya subuh. Nah, kalau maghrib ini kada tetapi hambatan ada. Nah, yang begawi, dede begawi maghrib, dede orang talah ada begawi, mesti bulik ke rumah. Jadi nyamannya, nah, agak santai ya. Nah, kemudian sholat subuh itu secara singkat saja menjadi tolak ukur keimanan dan penyelamat dari api neraka. Kemudian mendatangkan nikmat untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat di dalam surga. Jadi dalam satu keterangan itu diceritakan, Bapak Ibu, di surga itu nanti banyak nikmat. Jadi kan kalau di surga itu ma khatara ala qalbi bashar, apa yang terlintas di hati ada. Nah, gitu. Di surga itu begitu dia, apa yang hendak kita terlintas di hati hanya terbayang. Apa umpamanya ku ini anom, nah, langsung ada ku ini anom. Nah, jus buah naga langsung ada. Nah, hendak apa lagi? Kalau bapak-bapak bini anom datang langsung bidadari ada, ya gitu kan? Memang gitu dia di surga tuh begitu. Nah, kan itu indah-indah tuh, nikmatnya luar biasa, hendak apa aja ada. Tapi diceritakan dalam riwayat di surga itu, Pak, banyaknya nikmat-nikmat itu, nikmat yang paling hebat nikmat itu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam surga. Kenapa paling indah, Pak? Kita tuh hari ini coba kita berzikir, kita sembahyang, kita ingat Allah. Yang kita cintai itu Allah, Pak. Yang kita ibadahi itu Allah. Tapi kan selama ini hanya bisa kita rasakan dalam hati. Dan kita rasakan dalam hati itu tenangnya luar biasa. Macam mana nanti kalau di akhirat, di surga itu kita memandang langsung yang selama ini, zat yang selama ini kita ibadahi, kita sebut namanya, kita baca namanya, kita puji-puji. Nah, itu nikmat yang paling besar. Nah, mudah-mudahan, dan itu orang yang sembahyang subuh itu, orang yang bangun subuh kemudian sembahyang subuh itu berpotensi nanti dapat nikmat yang besar, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian disebutkan juga ada 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian menjadi kunci kemenangan. Jadi dulu kaum-kaum dulu, umat-umat terdahulu itu banyak yang diberi
kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh sejarahnya itu. Nah, ini banyak. Jadi kalau istiqomah, kita bangun subuh, kemudian sholat subuh, itu banyak sekali kemuliaannya. Di dalam buku ini dikisahkan beberapa kemuliaan, karena ini sunnah Rasulullah, dan keajaiban orang yang bangun subuh itu. Salah satu saja Pak, kita ceritakan sini terakhir. Nah, menjadi bijak karena sembahyang subuh. Nah, menjadi bijaksana karena sembahyang subuh. Ini singkatnya ceritanya. Nah, jadi satu hari di dalam buku ini diceritakan hujan lebat, hujan lebat, dingin pulang cuaca malam itu. Nah, sejak malam turun hujan sampai rintik-rintik hujan pulang sampai masuk waktu subuh. Nah, suara azan kemudian subuh itu berkumandang, sayup-sayup terdengar karena hari hujan. Nah, jadi ada seseorang, sebut saja namanya Pak Soleh, sebutnya namanya Pak Soleh. Ya, Pak Soleh ini, jadi nah, sebut aja gitu kira-kira namanya. Nah, Pak Soleh ini rajin bangun subuh, tulak ke masjid rajin, ke surau rajin. Nah, satu ketika Pak Soleh ini bawa bininya, umanya, tulak kita ke masjid, tulak kita ke surau subuh nih. Anu, abah mau aja, hari hujan nih, jadi dingin-dingin jadi ini jasa populeran di masjid. Nah, jadi ujar Pak Soleh ini tadi, iyalah ya, kayak itu aku aja tulak surangan. Akhirnya tulak hidin surangan bawa payung, tulak ke surau, nah, tulak ke masjid. Nah, jadi di mata orang sekitar itu memang beliau ini orang yang terkenal rajin berjamaah ke surau atau ke masjid, apalagi untuk sembahyang subuh. Ini ciri khasnya, ciri khas hidin nih. Nah, ia tidak pernah ketinggalan. Jika ditanya kenapa tidak pernah meninggalkan berjamaah sholat subuh, lalu beliau menjawab bahwa dengan cara sholat subuh berjamaah itu adalah harta yang paling berharga yang tidak akan ditinggalkannya, karena tahu keutamaan-keutamaannya tadi. Nah, selain rajin berjamaah sholat subuh, beliau ini dikenal juga orang yang bijak. Nah, beliau ini tak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti jejak beliau. Nah, bahkan istri beliau tadi dibawai tulakan ke surau, anu dingin jasa kukuliran. Salah itu lah ada gitu aja. Nah, kemudian beliau punya prinsip bahwa sholat itu adalah kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Nah, beliau hanya ingin mencontohkan saja. Jadi suatu hari diceritakan ada tetangga beliau ini sakit. Nah, ada tetangga beliau ini sakit. Tiba-tiba didatangi oleh kerabat yang sakit tersebut. Ada bubuhan orang Nanggaring ini sudah berobat kemana-mana, begaring ini, garing itu, sudah diubatkan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, ada juga ampe-ampe. Jadi ada keluarganya datang minta untuk mendoakannya. Pak Soleh tadi pun bingung. Kemudian bingung tuh tadi tuh berinisiatif lah akhirnya. Kayak ini diberi orang banyu nih, diambil sidin banyu tuh, dibuka, kemudian dibacakan sidin surah Al-Fatihah. Yakin dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian dibacakan, ditiupkan sidin. Nah, kemudian tak lama diberikan kepada tetangganya tadi, kerabatnya tadi, diminumkan ke yang garing. Nah, sudah diobati kemana tadi sudah. Nah, singkat cerita dengan izin Allah sembuh, ampeh nang garing tadi ampeh. Nah, singkat cerita sejak saat itu memberi ibunya orang tadi ampeh tadi, Bapak Ibu, sampai saat ini beliau itu sering diminta
untuk mendoakan setiap ada tetangga Nanggaring. Nah, itu. Ini kan luar biasa. Gitu. Jadi maksudnya kayak ini Pak, kita nih bila ada model agak-agak kada nyaman, tak minta banyu, kada usah jauh-jauh cari banyu tuh. Nah, cari aja nang rajin sembahyang berjamaah subuh ke surau nih, minta aja banyuan itu. Saya ciamat misalnya minta ciamat kan sedang kali kada pak kaum gak minta pak kaum minta banyu. Nah, nih ulah kan banyu nih penarang hati kah apakah umpamanya kepala minek-minek nih minta banyu. Cuma masalahnya kita nih suteng bang, yang mau ulahkan banyu ini kan tapi yakin, ya tapi yakin, ya juga aja. Nah itu, udah bapak, memang begitu pak. Nah, yakin aja lah kita. Ulun dulu kayak itu ada orang minta banyu, minta pelongsor kan, ulahkan ya pelongsor, alhamdulillah selamat, umahnya selamat, anaknya selamat, yakin aja lah sudah. Nah, bilang alih-alih bacakan Fatihah, bacakan sholawat selesai. Kami itu dulu pak minta banyu, oh nantuha. Bisa mintuha itu bisa juga bulan banyu itu banyak di kampung untuk minta banyu kan anu aja minta banyu aja ngapa banyu pelunsor takut kan ulah kan datang bawa banyu takutnya entuha apanya bah dibaca anda aja tahu gitu kan apa kadang bisa aja minta orang banyu apanya yang dibaca sekali jasiden surah non wal qalami wa ma yasturun. Jadi apanya tuh bang maksudnya? Ya, jadi nyamannya turun. Banyak itu aja. Ada aja. Jadi ada dulu di mana tuh ada ceramah, diberi orang amalan, Ustaz ya ada amalan sugih lah. Iya mana amal anu apanya dibaca. Soalnya ada di sejulung insiden catatan. Apanya ini maksudnya Pak? Ini ada ayatnya tuh Pak. Ulun gak ingat hafal awal-awalnya tuh, cuma ujungnya tuh hibah jangan gitu kan rupanya supaya wadah itu hibah loh aja itu rupanya jadi ada aja jadi orang kalau nak cari banyu udah usah jauh-jauh lagi cari aja orang yang rajin sembahyang subuh ya sudah lah. Nah itu berkah daripada bangun subuh dan sembahyang subuh mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.